Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Motivation Video. Perkenalkan, nama saya Vivi Putri dan kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber inspiratif kita, yaitu Ibu Ulia Rahma. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa? Ya, kalau kesibukan akhir-akhir ini ya mengajar di pesantren Modern Dimia Pasir. Nah, Ibu mengajar bahasa Inggris di sana. Udah, itu aja. Mengajar bahasa Inggris. Oh, kan pesantren ya. Pesantren itu kan dipisah, laki-laki sama cowoknya dipisah. Berarti Ibu yang ngajarnya yang di perempuan aja atau kedua-duanya Ibu masuk? Dua-duanya. Pas Ibu di Unan itu memang keinginan Ibu benar-benar apa? Kadang kan ada orang yang terpaksa, kan orang tua. Berarti Ibu memang. Iya. Oh, boleh Ibu ceritain pas masa-masa awal-awal Ibu perkenalan di Unan, yang Mas di Wisma kata Ibu tuh boleh ceritain Di Wisma. apa aja kegiatannya? Oke. Kalau di Wisma itu sepertinya kita mempunyai program-program yang jelas, seperti dari bangun sampai tidur. Ketika kami di sana mengadakan kuliah 7 menit, sholat berjamaah, kemudian ikut forum-forum organisasi keislaman yang diadakan di kampus. Tambah lagi Ibu disuruh menjadi pembina acara responsi agama Islam. Nah, acara responsi itu kami adakan di masjid. Kemudian kami jadi mentor untuk beberapa fakultas. Nah, sehingga pengalaman itu diiringi dengan pengembangan diri, ada latihan-latihan, bagaimana skillnya, buku apa yang dibaca, bagaimana metode penyampaian informasinya. Nah, selesai Ibu di Unan tuh Ibu dapat pekerjaan atau dipanggil gitu? Awalnya untuk setelah wisuda, pertama Ibu coba dulu dengan keterampilan-keterampilan dari organisasi yang ada. Ibu kan ikut jurnalistik berarti kan banyak nulis, banyak membaca. Jadi sepertinya untuk dunia jurnalistik dan lapangan kerja itu masih kalau di Padang itu terutama agama Islam ini sepertinya masih dunia kerjanya masih sempit. Jadi Ibu pulang ke rumah, kemudian ada kepikiran untuk nambah ilmu lagi, ambil S2 atau A4 mau jadi guru. Sayangnya karena kondisi keuangannya ya kan, kondisi keuangan, jadi Ibu kepikiran buat coba dulu lah ilmu sarjana ini gimana sih yang bisa diterapkan untuk menjadi lapangan kerja. Nah, karena di rumah di Pasia ini ada 2 pesantren, Ibu coba masukin lamaran. Taunya alhamdulillah Ibu diterima dua-duanya. Jadi tetap saja kalau ternyata jadi guru itu artinya kita belajar seumur hidup, ya kan? Nah, untuk jadi guru ternyata jauh beda sama yang kita saling diskusi berbagi ilmu. Taunya mereka punya cara-cara tersendiri dan itu cuma didapat oleh guru yang tamat dari pendidikan. Ibu kan non kependidikan. Nah, jadi Ibu udah dapat pengalaman setahun 2 tahun ya, karena yang bikin kita yang di sekolah itu terima ya karena bahasa Inggris Ibu itu aktif di kelas, itu aja, tapi strategi mengajar kan belum. Nah, jadi di tahun 2002-2003 itu ternyata alhamdulillah Ibu diikutin pelatihan bagaimana mengajar, bagaimana langkah-langkahnya kerja ini, ya kan. Nah, di tahun 2005 ada kesempatan untuk jadi PNS. Nah, Ibu masukin lamaran, tahun 2010 Ibu udah keluar SK jadi PNS. Nah, setelah jadi PNS itu ada lagi tantangannya terbarunya. Orang menanyakan kinerja kita udah layak apa belum gitu ya kan. Karena di dunia lapangan kerja
ternyata saingan untuk di sekolah pesantren itu lebih tinggi lagi, jangkauan ininya, capaian kerjanya lebih tinggi lagi. Nah, capaian kerja itu ternyata ibu harus banyak membaca lagi, mencari referensi yang ada. Alhamdulillah ibu menemukan salah satu kebutuhan yang sangat penting tanpa mengambil kuliah lagi. Ibu dapat beberapa referensi gimana strategi mengajar bahasa Inggris. Nah, setelah ibu banyak-banyak membaca, ibu cari-cari tahu bagaimana di dalam kelas. Nah, akhirnya itu menjadi penilaian tersendiri buat sekolah pesantren Dinia Pasya nih. Nah, akhirnya ibu diikutkan lomba guru berprestasi. Ya, kalau buat pengalaman pertama ya ibu dapat nilai peringkat ketiga se-Kabupaten Agam. Itu pun cuma dari portofolio, karena untuk tampilan masih untuk penilaian selanjutnya. Nah, kemudian ada lagi ibu diberi kesempatan untuk menulis buku. Nah, karena ibu sudah banyak di lapangan mengajar dari tahun 2001 sampai 2010, itu sepertinya sudah banyak ilmu referensi yang harus kita berbagi dengan orang lain. Akhirnya ibu nulis buku, dapat pelatihan bagaimana cara menulis buku. Nah, jadilah ibu menulis buku tentang mengajar bahasa Inggris abad 21. Itu adalah refleksi dari ilmu-ilmu yang sudah ibu baca. Berarti buku kan ibu pelatihan ya. Nah, selesai ibu pelatihan tuh udah berapa buku yang pernah ibu buat? Karena kita mulai dari tahun 2019 pelatihannya, kemudian untuk melahirkan buku yang kedua itu belum lagi, ini baru perdana. Karena ternyata motivasi menulis itu sama halnya dengan pembiasaan membaca. Kalau kita udah terbiasa membaca, pasti banyak hal yang mau kita tulis. Nah, sekarang karena motivasi menulis itu sepertinya masih butuh banyak kondisi lagi yang mendukung ya. Tambah terakhir ini yang lagi digalakkan itu jadi guru milenial sekarang. Guru milenial, karena kita di pesantren itu belajar tatap muka, sementara di luar belajar daring. Nah, itu sepertinya untuk iklim yang begitu orang bukannya ke buku lagi sekarang, lebih ke internet. Ya, e-book, elektronik book, bahan ajar ke internet. Nah, jadi itu tantangan tersendiri ya. Sekarang ibu masih mempelajari hal-hal yang baru tentang jadi guru milenial. Tahun berapa ibu kalau boleh tahu lahirin bukunya? Oh ya, tahun 2019 kemarin. 2019. Ilmu itu yang kita pikirkan itu yang terbaik itu masuk sekolah favorit, ternyata salah. Tapi dari kelas 1 sampai kelas 2 atau menjelang kelas 3? Ya. Sampai kelas 2. Kelas 2 mau menjelang kelas 3 itu udah terpikir. Jadi ketika ibu sudah kelas 2, pikir-pikir ternyata ke orang di sekitar kita merasa bahagia dapat ilmu, ya kan. Jadi ibu kepikiran kalau saya begini terus menyalahkan kenyataan begini, sampai kapan saya memperoleh yang terbaik, ya kan. Nah, jadi hari itu ibu baca situasinya di sekolah, ternyata para senior itu mereka sudah lulus, mereka bisa memperoleh mahasiswa undangan. Jadi ibu kepikiran, kalau mereka bisa, kenapa saya tidak, gitu ya kan. Nah, kebetulan ibu passionnya paling suka bahasa Inggris. Nah, jadi ibu mencoba mencari tahu informasinya bagaimana supaya jadi mahasiswa undangan, kan. Alhamdulillah hari itu dapat peluang untuk masuk UNAN ini, ada kami 10 orang. Nah, jadi salah satunya yang lulus untuk jadi khusus di UNAN aja itu ada 3 orang. Yang pertama itu ada yang dapat farmasi, yang satu lagi pertanian, nah ibu bahasa Inggris. Alhamdulillah Allah masih sayang, jadi ibu yang dicita-citakan itu akhirnya kesampaian. Nah, seperti kalau kita flashback lagi, ternyata ketika ibu mau mendaftar ulang untuk
kuliah itu ibu satu kamar dengan teman-teman yang berasal dari sekolah favorit yang kita senangi itu. Nah, jadi cerita punya cerita, ternyata mereka mau ikut tes untuk masuk perguruan tinggi, sementara kita sudah tinggal daftar ulang ya kan. Nah itu subhanallah, waktu itu baru terasa ternyata yang kita pikirkan terbaik itu belum tentu itulah yang terbaik kan. Nah alhamdulillah ketika itu ibu diberi kemudahan, nah kuliah di sekolah favorit di tingkat universitasnya. Berarti ibu di UNAN ya? Selesai man, ibu di UNAN itu minatnya kayak pesantren atau kos atau gimana? Kalau di UNAN karena ibu lebih cenderung ikut organisasi keislaman, jadi ibu tinggal di Wisma. Wisma. Wisma itu ada pembinaan bagaimana kita itu hidup sesuai dengan kita yang muslim, jadi kita tidak bebas bergaul, kita mempunyai aturan-aturan yang jelas dan dalam memahami agama. Di pesantren. Bukan, yang Wisma itu sepertinya sudah diatur oleh teman-teman yang ada di Robani yang di UNAN itu. Jadi kami masing-masing fakultas itu punya Wisma. Wisma masing-masing. Wisma masing-masing fakultas. Nah, jadi alhamdulillah ketika kita masuk Wisma itu ternyata untuk menjadi orang yang lebih baik itu ternyata pengalamannya luar biasa. Jadi ibu boleh nih kalau boleh ngulang ke masa lalu ibu, waktu ibu masih sekolah itu ada nggak ibu kepikiran untuk jadi guru atau di bidang pendidikan itu kerjanya? Kalau semasa kita sekolah, yang penting kalau belajar itu yang pertama kita mencari kebahagiaan belajar ya kan. Nah, kalau untuk jadi guru itu sepertinya kita belum ketemu yang ideal itu gimana jadi guru. Masih labil. Ya masih labil. Terus yang kepikiran jadi guru itu ketika kita sudah mendapat ilmu dan kita merasa ingin berbagi dengan orang lain. Ditambah lagi ibu karena non kependidikan tidak ada keterampilan menjadi guru, tapi sewaktu masih kuliah ibu ada dapat keterampilan mengajar namanya responsi agama Islam. Nah jadi sepertinya untuk saling berbagi ilmu itu mungkin bisa dikatakan jadi guru. Nah, jadi modal awal untuk mengajar itu pertama karena kita udah sering diskusi, saling berbagi ilmu dengan orang lain, kemudian kita punya dasar ilmu pengetahuan dasar tentang bahasa Inggris, kemudian ibu mendapat peluang untuk mencoba mengajar. Nah jadinya ibu jadi bagaimana ya menjadi ilmu baru untuk mengenal bagaimana sih yang guru itu sesungguhnya gitu. Oh ibu kan dulu di mana? Nah dengar-dengar ceritanya ibu dulu pernah mogok belajar gitu. Ini gimana ceritanya? Kalau mogok belajar itu mungkin pengertiannya gini, bukan mogok belajar. Sewaktu ibu tamat dari madrasah sanawiyah, kami di zaman itu lebih suka memilih sekolah favorit gitu ya kan. Nah kebetulan madrasah aliyah negeri itu bukan termasuk sekolah favorit saat itu. Jadi cara berpikirnya hari itu kita mikir gimana, kenapa saya tidak coba sekolah favorit. Karena nilai di rapor itu sepertinya presentasinya banyak bagus nilai agama. Ya akhirnya untuk nilai yang favorit itu nggak kesampaian dia. Jadi ketika ibu sudah belajar di madrasah aliyah itu ya karena kita masih terpikiran untuk dapat sekolah yang bagus, sementara kenyataannya itu bukan. Nah di sana mungkin untuk down, jadi kita merasa down juga agak setahun